Kos jamnya kita ngobrol santai. Oke, saya nggak bosan-bosan yang ngingetin kalau produksi podcast ini sudah melalui dan sudah dipastikan bahwa semua kru, tim, dan bintang tamunya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Jadi insya Allah semuanya aman. Oke. Di podcast kita kali ini saya kedatangan tamu yang spesial banget karena sekarang ini lagi musim karena sekarang ini lagi waktunya anak kelas 12 itu ujian kompetensi keahlian. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dari jurusan DPIB dulunya. Langsung saja kita sambut, ada Bapak Angger Praditya ST. Halo, selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Gimana sehat. nih kabarnya? Baik. Oke, Bapak ini adalah pemilik CV Bangun Citra Karya, betul? Ya, betul. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau memastikan satu hal dulu, Pak. Nama Bapak ini Angger Praditya, itu dipanggilnya Angger, atau gimana nih? Saya takut salah sebut, nanti saya kualat lagi. Ya, nama saya lengkapnya Iya? Angger Eka Praditya. Oh gitu. Nama panggungnya Angger Praditya. Oh gitu. Jadi Angger, makanya Angger. Kalau Angger gitu di ya. Jawa, Angger tuh artinya anak gitu. Oh iya, biasanya Angger Iya, gitu ya. betul. Oke. Ada nama panggung, berarti biasa manggung dong nih, Pak. Biar nggak terlalu panjang. Oh gitu. Bapak Angger Praditya. Berarti saya manggilnya Pak Angger gitu ya. Boleh. Oke. Pak Angger ini lulusan SMK Nasional, betul? Betul. Betul. Ini sudah saya terawang, Pak. Pasti dulu tuh ngambil jurusan bangunan ya. Iya, iya. Iya, iya. Apakah masih ingat Pak pelajaran-pelajaran yang dipelajari dulu waktu SMK? Oh, pastinya ingat ya, Heeh. karena kan sampai sekarang Mm-mm. diaplikasikan ke dunia kerja. Gitu. Jadi ya dari awal selalu dipakai ilmu-ilmu dari SMK Nasional ini, Mm-mm. gitu. Dulu memang berniat untuk terjun ke dunia bangunan-bangunan ini atau kesasar atau gimana? Nah, jadi ada kakaknya temen itu ambil arsitek perempuan, jadi saya kok Oh. kayak tertarik gitu loh dengan dunia Mm-mm. arsitektur. Jadi sering kalau main ke dulu Mm-mm. sukanya itu ke Gramedia, nggak beli buku, tapi Gitu. cuman baca-baca gratis gitu. Tapi saya lebih seneng lihat-lihat desain-desain rumah. Jadi berawal dari situ, kemudian waktu mau masuk SMA, Mm-mm. nyeletuk aja, kepingin jadi arsitek, kepinginnya kerja sih waktu itu kan. Mm-mm. Ya waktu itu di Malang di SMK Nasional ini. Gitu. Gitu. Oke. Masuk sini gitu. Tes selanjutnya. Tes. Pak Angger masih ingat gak nih nama guru-guru yang mengajar Pak Angger dulu? Ingat salah satunya Pak Yoyo. Oke, Pak Yoyo. Ya Siapa lagi? masih ada kemarin saya ketemu Bu Mm-mm. Eti. Bu Eti, Ya oke. kalau bangunan Pak Nanang dulu nggak tahu Mm-mm. masih ada apa enggak. Pak Sudah Ignatius. pensiun. Ya Pak Tato almarhum itu Iya. dulu kepala sekolah gitu. Oke. Masih ingat. Dari sekian guru yang mengajar Bapak dulu di SMK Nasional, ada nggak yang berkesan sekali di hati Pak Angger dan memberikan motivasi tersendiri gitu untuk Pak Angger? Semuanya berkesan sih. Nggak ada Jadi satu yang seperti saya terinspirasi nih dari beliau gitu, nggak ada masa? ada, tapi mungkin kalau sebutkan enggak ada. Cuman Oke, 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 oke. guru-guru di sini sangat asik lah Mm-mm. untuk dalam artian di SMK ini kan kalau dibilang anak-anaknya unik ya, lain daripada yang lain. Iya, iya. Jadi guru-guru di sini tuh meskipun lah dalam artian galak, Iya. tapi masih enak gitu. Kita masih nggak sampai yang gimana-gimana. Jadi enak, guru-gurunya enak, sangat berkesan. Semuanya punya kesan di sini tuh. Punya kesan sendiri, Punya punya kesan ruang sendiri. sendiri-sendiri di hati Pak Angger gitu. Betul, betul. Aduh. Makanya hubungan Mm-mm. masih tetap terjaga Iya. karena ya itu tadi, karena memang
baik anunya, punya karakter sendiri. Ya, oke. Sekarang kan Pak Angger datang kembali nih ke Mhm, SMK Nasional Malang sebagai penguji. Kalau dulu kan sebagai siswa tuh. mhm. Lulus tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? 2002 rasanya, Oke, 2002. 2002 sudah hampir 10 tahun ya. 10 Ya. tahun yang lalu sekarang kembali lagi Eh, sebagai 20 kan, Mbak? Oh iya ya. Ya Allah Pak, saya Udah tuh lama, Pak. iya terima kasih sudah dibenarkan saya lemah masalah angka. Sekarang datang lagi sebagai penguji, ya Iya, kan? Menurut Pak Angger, ada perbedaan nggak sekolah kita ini dulu, SMK Nasional Malang ini dengan zamannya Pak Angger dulu? sangat berbeda jauh. Mm-mm. Sangat berbeda jauh, tentunya makin ke sini makin bagus. Jadi secara skill, Mm-mm. terus kemudian teknologi juga dibantu. Jadi harusnya lulusan dari sini nantinya punya skill yang Mm-mm. bagus, diterima di dunia kerja, itu bisa langsung lah gitu. Oke. Menurut Pak Angger, perbedaan yang signifikan khususnya di jurusan DPIB dengan zamannya Pak Angger dulu Mhm. dan siswa-siswa yang sekarang tuh apa? Yang sangat mencolok lah kira-kira. Sangat mencolok Mm-mm. pasti teknologi ya. Ah ya. Kalau gambarnya yang digambar ya tetap aja bangunan dan sebagainya. Mm-mm. Cuman kalau zaman saya dulu masih gambar tangan, jadi pakai meja Masih gambar manual gitu ya? manual. Jadi Oh. komputer sudah ada, tapi ketika Mm-mm. itu memang masih awal-awal. Jadi di tahun itu masih Hmm. awal-awal, ya sempat belajar tapi belum sampai ke eee, pemahamannya belum sampai ke sana. Jadi masih gambar tangan pakai, apa namanya, Iya. pena gambar itu, kayak gitu. Dan itu macam-macam ya Pak? Macam-macam ukurnya, Rapido itu. Wah saya nggak tahu tuh. Itu belinya Iya. jadi yang keluarganya mampu bisa beli satu set, Mm. pinjem gantian, gambarnya gantian. Oh gitu. Gambarnya gantian, Kalau gitu. sekarang sudah pakai teknologi semuanya nih. Ya, terbantukan sekarang. Oke. Ini menurut informan saya yang kerjanya kurang bagus. Bercanda. Pak Angger ini bekerja secara mandiri dengan membangun sebuah Heeh, CV tadi ya. betul. Bangun Citra Karya nama Iya, CV-nya. Oke. Pak Angger ini bisa nggak menceritakan pengalamannya dulu? mhm. Apakah dulu sebelum membangun CV itu juga ngelamar-ngelamar kerja atau gimana gitu? Sebelum akhirnya bisa membangun sebuah CV. Saya alhamdulillah dulu Mm-mm. kalau melamar kerja belum pernah sama sekali. Oh dilamar nih kayaknya. Jadi saya dulu tuh kuliah sambil kerja. Ah gitu. Jadi sebelum lulus pun Mm-mm. saya sudah kerja. Jadi saya lulus ya biasa, ya memang sudah kerja gitu Oh kan. gitu. Itu masih ikut dosen saya. Saya Mm. lulus 2009 Iya. kuliah. Saya kemudian memutuskan untuk sendiri itu 2011. Tepatnya 2011 saya membuat nama itu, Iya. sedari itu, cuman belum resmi untuk menjadi CV. Jadi Hmm. awal 2011 Itu benar-benar merintis dari perintis dari nol. oke. Apa sih yang memotivasi Pak Angger sampai akhirnya memutuskan untuk ya sudah ini saya harus buat sendiri. Apa yang menjadi motivasi Pak Angger? Saya dari dulu saya Mm-mm. kepingin sukses. Saya kepingin Oke. sukses, saya ingin bantu keluarga saya pengen bantu teman-teman saya. Mm-mm. Sebetulnya simpel itu aja sih. Nggak perlu yang gimana, tapi saya bisa berguna buat orang lain gitu. Jadi bisa dibilang keinginan itu memang asalnya dari Pak Angger sendiri gitu ya, bukan ada Ya. pengaruh atau terinspirasi dari orang lain, tidak. Nah, kalau di keluarga malah Mm-mm. ndak ada sama sekali kalau di background ini ndak Oh, ada yang wira swasta pun yang ndak ada juga gitu. ya, oke. Lanjut nih Pak, CV Bangun Citra Karya. Iya. Nah, itu inspirasinya dari mana? Apakah Citra itu nama seseorang ataukah bagaimana? Sebenarnya simpel. Heeh. Jadi bangun Citra Karya saya membangun sebuah karya yang punya karakter, yang punya citra tersendiri. Jadi setiap saya membangun tuh paling ndak punya ciri khas. Oh Punya gitu. ciri khas
punya kesan tersendiri bagi yang nempatin, seperti itu sih. Oh gitu. Jadi Iya. memang harus ada ciri khasnya ya Pak? Ciri khas dari saya Mhm. itu hanya untuk memperkuat, tapi Oh gitu. tetap karakter pemilik, Mhm umpamanya Kak rumah tinggal, si A, si B punya anu sendiri-sendiri kan. mhm. Jadi saya hanya memperkuat kesan itu. Oh gitu. Iya. Oke. Pak, lalu pekerjaan arsitektur apa Mhm. yang dihandle atau ditangani oleh CV Bangun Citra Karya ini? Apa Iya, aja? yang Siapa saat tahu nanti sobat Skanala atau penonton podcast kita tuh butuh-butuh sesuatu yang berhubungan dengan arsitektur langsung menghubungi Pak Angger gitu. yang saat ini Heeh. dikerjakan atau Mhm. yang pernah kerjakan? Ya mungkin yang pernah dan saat ini sedang dikerjakan. Oh gitu. Kalau yang pernah mungkin dulu Mhm. untuk arsitek interior Kementerian Keuangan Oh, pernah di Jakarta. Terus kalau saat ini sih kebanyakan saya rumah tinggal. oh, rumah tinggal. Rumah tinggal gitu. Oke. Sekarang kan lagi ngetren juga nih Pak, Ah, investasi anak muda sekarang kan investasi-investasi kayak mm, gitu. Ada juga tren investasi dalam bentuk pembelian rumah. betul. Nah, menurut Pak Angger ini ada ciri khas tersendiri nggak untuk rumah-rumah yang diminati oleh anak-anak muda yang sekarang? Anak muda, kalau kita bicaranya investasi Hmm. atau tren, pastinya berbeda. Oh beda, Beda. oke. Kalau tren, Mm-mm. itu kadangkala kita harus lihat dari bentuk bangunannya, Oh. siapa developernya, lokasinya dekat dengan mana. Itu kalau kita Hmm. ngomong bicara tren. Tapi kalau kita ngomong nilai investasi, Mm-mm. ya semuanya investasi. Cuman ada kalanya ada unit bangunan yang Mm-mm. punya nilai kenaikan investasinya cukup cukup signifikan. Kalau kita ngomongnya Mm-mm. investasi, itu biasanya perumahan-perumahan yang masih baru atau eh, buka daerah Mm-mm. baru dekat dengan tol atau apa, itu nilainya akan melejit ketika itu sudah jadi. Tapi kalau Oh. kita ngikutin tren, ya pasti biasanya anak muda ya dekat dengan kampusnya, dekat dengan tempat keramaian umum, Mm-mm. atau mungkin sekarang Malang lagi banyak apartemen, mungkin itu yang Iya. jadi Oh gitu. gitu. Saya kan juga pengen investasi Pak jadinya. Tuh, Doakan ya Pak. amin. Oke Amin. Pak. Sekarang yang jadi masalah juga kalau kita lihat di Malang ini kan untuk di kotanya ya Pak, lahan Mm-mm. tuh sudah semakin berkurang. Ya, Nah, ada tips tersendiri nggak dari Pak Angger kalau misal saya tuh punya tanahnya cuman sempit, ada tips untuk rumah tinggal yang bagaimana yang cocok? sebetulnya Mm-mm. semua permasalahan kalau kita bilang itu permasalahan ya, Iya. sempit atau gimana, itu bisa diselesaikan dalam bentuk desain arsitek. Jadi memang Oh. tugasnya arsitek membuat suatu yang nilainya masih Mm-mm. bisa bernilai bagus. Itu di arsitek. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah tuh Pak. Enggak Misal masalah. tanah saya cuman sempit tapi saya pengen bangunan yang lengkap lah. Lengkapnya itu Bisa, ada dapur, kamar mandi dan lain-lain itu loh Pak. Tetap bisa. bisa. Tetap bisa. Itu bisa diselesaikan di ilmu arsitek. Itu Gitu. bisa. Dan Bapak ahli dalam hal itu. Kalau ahli enggak ya, tapi itu bisa. Bisa diselesaikan dari desain tuh bisa. Bisa. Oke. Nanti boleh ya saya lihat desain-desain yang Boleh, sudah Pak Angger buat dan boleh. boleh ditampilkan untuk sobat Skanala semuanya nanti Pak. Oh, Ya, nggak boleh? boleh silakan. Oh, boleh. Boleh silakan. Oke. Ada IG-nya Ah, sih ah. di Oh, ada Instagramnya boleh? Bangun Citra Karya juga sih namanya. Oh, Bangun Citra Karya. Iya, Bangun Citra Karya gitu. bangun_citra_karya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sobat Skanala semuanya yang mau cari inspirasi desain rumah mungkin, jadi langsung bisa follow dan lihat-lihat di Instagram @bangun_citra_karya. Betul Betul. ya Pak? Ya, Oke, terakhir nih Pak, ya. apa pesan Pak Angger untuk siswa-siswa sekarang yang notabene itu apa namanya sudah lebih modern. Nah, gitu. Apa sih pesan Bapak terutama untuk jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan itu? Ya, pesan saya Mm-mm. untuk adik-adik ya, Ya. itu tetap semangat karena
Sekarang dibanding dulu sangat terbantu, dengan alat sangat terbantu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, terus asah skill-nya. Karena sekarang di internet apa semua Mm-mm. itu kan referensi beda kayak dulu. Kalau Iya. dulu kan harus baca. Ya dulu ada plusnya, ketika Mm-mm. baca kan jadi ingat. Kalau sekarang malah lebih mudah harusnya. Harus lebih mudah, referensi, ilmu itu banyak sekali. Nggak hanya di sekolah sih, di luar Mm-mm. kalau kita ngambilnya positif banyak ilmu dari Betul. sana. Gitu. Nah, jadi harus tetap semangat gitu ya Pak Angger, Betul, semangat. karena teknologi sudah semakin canggih, kita Semakin canggih. semakin mudah untuk mengakses Iya, apapun gitu. Oke, betul. Pak Angger terima kasih atas waktunya sudah mampir Sama-sama. ke podcast kita. Semoga semakin sukses dan Amin. semoga kita diberi kesempatan untuk ketemu lagi Siap, insya kapan-kapan. Allah. Oke, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Angger. Jangan lupa tonton terus video-video sebelumnya. Jangan lupa nantikan juga video-video saya selanjutnya dan kita tetap di Jamkos, jamnya kita ngobrol santuy.